Welcome back to Mr. Candy Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, bantu subscribe, juga like, komen, tekan bell untuk terus mendapatkan notifikasi dari Mr. Candy Channel. God bless you. Salam kemenangan, haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Candy Hendung dalam Suara Kemenangan. Dan kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan buat kita, untuk supaya firman Tuhan menjadi bekal bagi kita, untuk kita selalu mengalami kemenangan daripada Tuhan. Dan kemenangan-kemenangan ini pasti akan saya dan saudara alami asalkan kita tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Topik sore hari ini, di kesempatan ini saya akan berbicara tentang janji Allah dalam hidup orang percaya. Dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada janji perlindungan, janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji berkat, janji keselamatan, janji kekekalan. Ada begitu banyak hal tentang janji Tuhan yang Allah janjikan buat saya dan buat saudara. Dan tentunya kalau janji Allah itu dinikmati dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, sebab janji Allah terpenuhi dalam setiap kehidupan kita. Dan salah satu bagian janji Allah yang akan saya bagikan buat kita, ini bicara tentang janji pemeliharaan Tuhan bagi setiap hidup orang yang percaya. Berdasarkan Mazmur pasal yang ke-81 ayat 17, di sini dikatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Perhatikan kalimat ini, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Perhatikan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan orang percaya. Yang terbaik itu selalu diberikan dan dinyatakan Tuhan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur berkata bahwa tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Pemeliharaan Allah sempurna bagi kita. Allah yang memelihara hidup saya dan saudara itu beda dengan dipelihara oleh orang. Dipelihara oleh orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang yang kaya atau sebagainya. Tapi pemeliharaan Allah itu sempurna adanya buat saya dan buat saudara yang ada. Bahwa Allah tidak pernah memberikan yang tidak terbaik buat kita. Selalu yang terbaik Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Allah mau memelihara hidup kita, kalau Allah mau memelihara saya dan saudara, maka sikap hidup kita kepada Tuhan seperti apa dan bagaimana? Karena Allah memelihara setiap orang berdasarkan kriteria-kriteria. Ada bagian-bagian kita yang harus ada bagi kita. Ada bagian-bagian yang dinilai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja bagian itu yang perlu ada dalam hidup saya dan saudara? Yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, ini bicara soal kualitas hidup, yang memiliki kualitas hidup dalam pujian kepada Allah. Ayat 2 bilang, bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Allah menghendaki hidup saya dan saudara penuh dengan pujian. Sehingga pemazmur berkata, mulutku penuh dengan pujian kepada Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Haleluya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan saya dan saudara miliki dalam hidup ini. Agar kita dipelihara oleh Tuhan, maka hidup kita harus penuh dengan pujian kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan pujian akan menarik sorga, akan menarik suasana sorga. Itu akan jadi bagian hidup kita. Haleluya. Kenapa?
Karena orang yang memuji-muji Tuhan, Alkitab katakan bahwa Allah senang dengan pujian. Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dan saya dan saudaralah yang seharusnya memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, Tuhan layak diagungkan, Tuhan layak dimuliakan. Dan Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4, di sana jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah duduk di atas pujian umatnya. Haleluya. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena pujian mampu menyelesaikan persoalan. Pujian mampu menyelesaikan tantangan masalah. Seperti contoh waktu bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan Yerikho. Bagaimana kota itu yang berkubuh, kata firman Tuhan, memiliki tembok yang tebal, tetapi hanya dengan pujian, tembok Yerikho yang tebalnya sekian besarnya, sekian tebalnya, tetapi dengan pujian kepada Tuhan, bangsa Israel ketika mereka berseru, maka robohlah tembok Yerikho. Maka saya percaya pujian mampu menjawab dan menjamin hidup saya dan saudara akan terhindar dari masalah. Sebab masalah hanya bisa dapat diselesaikan kalau kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa dipelihara oleh Tuhan, yang kedua ayat yang ke-8 dia bilang begini, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Yang kedua, hiduplah di dalam doa. Haleluya. Doa mampu menyelesaikan persoalan kita. Haleluya. Dan doa mampu memberikan jaminan buat saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu, Alkitab bilang, hanya sejauh doa. Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Saat kita berdoa, kita bisa berseru, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Pengalaman Paulus dan Silas waktu mereka ada dalam penjara Filipi, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-25-26, di sana sendi-sendi penjara gugur. Haleluya, belenggu mereka terlepas. Ini diakibatkan karena Paulus dan Silas tengah malam, kata firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersekutu di dalam doa. Dan ketika mereka berdoa, sendi-sendi penjara itu goyah, setiap belenggu terlepas. Ada kelepasan kalau kita suka berdoa. Ada kemenangan kalau kita suka berdoa. Maka ini yang dicari Tuhan dalam hidup ini. Kita mau dipelihara oleh Tuhan, milikilah kehidupan di dalam doa. Yang ketiga, Alkitab katakan di ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 dari Mazmur 81, dia bilang begini, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Kehidupan di dalam firman Allah. Haleluya. Hidup di dalam firman. Firman di dalam kita, kata firman Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam firman, firman Tuhan menguasai hidup kita, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Allah janjikan di dalam setiap hidup ini, dan kita akan alami. Kita akan nikmati. Kita akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan janji Allah dalam pemeliharaan itu dinyatakan dalam setiap hidup ini. Maka Mazmur pasal yang pertama, dalam Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga,
Jangan suka berdiri di jalan orang berdosa. Jangan suka dengar nasihat orang fasik. Jangan suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tidak layu. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, seluruh hidupnya pasti akan berhasil. Kenapa? Karena Allah jaminkan hal itu terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah. 3 hal ini yang akan membawa dan menghentar kita bisa dipelihara oleh Tuhan. Hidup dalam pujian, hidup di dalam doa, hidup dalam kebenaran firman Allah. Maka saya percaya Allah pasti akan memelihara hidup kita. Hari ini, besok, dan seterusnya. Tengah keadaan dunia yang semakin jahat, kita perlu pemeliharaan Tuhan. Dengan pemeliharaan Tuhan, kita akan lihat dan nikmati pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman